Selamat datang di video pembelajaran. Pada kali ini kita akan belajar tentang bagaimana menyelesaikan persamaan diferensial tingkat 2 derajat 1. Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa persamaan diferensial linear tingkat 2 derajat 1 memiliki bentuk umum seperti ini. Artinya, dari suatu persamaan diferensial memiliki turunan tertinggi yaitu turunan kedua sehingga disebut sebagai tingkat 2, dan pangkat dari turunan tertinggi ini adalah 1 sehingga disebut sebagai derajat 1. PD ini kita asumsikan A, B, C nya merupakan koefisien yang bernilai konstan. Kemudian cara penyelesaiannya dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu ketika fx nya sama dengan 0 atau disebut sebagai PD linear homogen atau PD linear tereduksi. PD linear homogen di sini berbeda dengan PD homogen pada PD tingkat 1 derajat 1. Kalau pada PD tingkat 1 derajat 1, PD homogen merupakan metode penyelesaian. Sementara di PD tingkat 2 derajat 1 ini, PD linear homogen adalah istilah ketika fx-nya bernilai 0. Kemudian saat fx-nya tidak sama dengan 0, maka PD ini disebut sebagai PD linear tak homogen atau PD linear lengkap. Berikut cara penyelesaiannya, yaitu ketika PD linear tingkat 2 derajat 1 di mana fx-nya sama dengan 0. Langkah yang pertama yaitu kita misalkan bahwa y, atau dengan kata lain penyelesaiannya dari PD ini adalah c kali e pangkat mx, dan ini nilainya tidak sama dengan 0. Kemudian bentuk ini kita tentukan turunan pertamanya, kita peroleh ini. Kemudian kita lakukan turunan kedua dan kita peroleh ini. Kemudian turunan pertama, turunan kedua, dan nilai y-nya kita substitusi ke persamaan diferensial sehingga kita peroleh bentuk seperti ini. Kemudian karena nilai ini tidak sama dengan 0, maka yang menyebabkan persamaan ini bernilai 0 adalah bentuk ini. Dan bentuk ini kita sebut sebagai persamaan karakteristik, di mana kita dapat memperoleh nilai m-nya dengan cara pemfaktoran atau melalui rumus ABC seperti yang sudah pernah kita kenal sebelumnya, yaitu m1,2 sama dengan min b plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2a. Baiklah, ada 3 kemungkinan penyelesaian ketika kita memperoleh nilai m-nya. Yang pertama, ketika kedua akar real yang diperoleh berbeda, artinya m1 tidak sama dengan m2, maka penyelesaian dari persamaan diferensial linear homogen tadi adalah y sama dengan c1 kali e pangkat m1x plus c2 kali e pangkat m2x. Bagaimana kalau kedua akar real yang didapatkan bernilai sama? Maka penyelesaian dari persamaan diferensialnya adalah y sama dengan e pangkat m1x dikali c1 ditambah c2 kali x. Sementara kalau kedua akar yang dihasilkan merupakan bilangan kompleks, yaitu m1 sama dengan a plus bj, m2 sama dengan a min bj, maka penyelesaian dari PD yang PD linearnya, PD linear homogennya adalah y sama dengan e pangkat ax kali c1 cos bx ditambah j kali c2 sin bx. Berikut diberikan contoh dari ketiga kemungkinan tadi. Contoh yang pertama yaitu tentukan penyelesaian dari PD ini. Maka langkah penyelesaiannya adalah kita misalkan penyelesaiannya y sama dengan c kali e pangkat mx dan nilainya tidak sama dengan 0, sehingga
Saat kita substitusikan ke PD ini, kita peroleh bentuk seperti ini. Kemudian karena ini nilainya tidak sama dengan 0, kita peroleh bentuk persamaan karakteristiknya seperti itu, sehingga dengan melalui proses pemfaktoran kita peroleh M1 nya sama dengan 2, M2 nya sama dengan negatif 3, sehingga penyelesaian dari persamaan diferensial ini adalah Y sama dengan C1 kali E pangkat 2X plus C2 kali E pangkat negatif 3X. Contoh yang kedua, tentukan penyelesaian dari PD ini. Langkahnya sama, kita tentukan persamaan karakteristiknya, kemudian kita cari akar-akar persamaan karakteristiknya, kita peroleh M1 dan M2 nya sama, sehingga penyelesaian umum persamaan diferensial ini adalah Y sama dengan E pangkat 3X kali C1 ditambah C2X. Selanjutnya, contoh yang ketiga, yaitu tentukan penyelesaian dari PD ini. Maka langkah-langkahnya pun sama, kita tentukan persamaan karakteristiknya. Selanjutnya, kita tentukan akar-akar dari persamaan karakteristik. Karena ini tidak bisa dilakukan dengan pemfaktoran, maka kita gunakan rumus ABC dan kita peroleh ternyata akar-akarnya membentuk bilangan kompleks. Dengan kata lain, kita peroleh M1 nya adalah ini, M2 nya adalah ini. Maka kita peroleh penyelesaian umum persamaan diferensial ini adalah Y sama dengan E pangkat X kali C1 cos 3X plus J C2 sin 3X. Sebagai catatan bahwa C1 dan C2 adalah konstanta. Oke, selanjutnya yaitu ketika persamaan diferensial linear tingkat 2 derajat 1 memiliki bentuk fx-nya tidak sama dengan 0, dengan kata lain fx-nya ada, yaitu berupa fungsi x. Maka penyelesaian secara umum dari persamaan diferensial ini adalah Y sama dengan YC plus YP. YC adalah penyelesaian yang diperoleh ketika fx-nya kita samakan dengan 0, atau dengan kata lain seperti penyelesaian pada PD linear homogen. Kemudian YP adalah penyelesaian partikulir yang kita peroleh dengan cara memisalkan YP-nya sama dengan bentuk umum dari fungsi fx yang diketahui. Nah, berikut beberapa bentuk umum dari fx yang diketahui. Jika dari PD tersebut fx-nya diketahui berupa suatu konstanta, maka pemisalan YP-nya kita sama dengan kan konstanta. Misalkan di sini adalah A. Kemudian jika diketahui fx-nya berupa kx, k adalah konstanta dan x adalah variabel x, maka YP-nya dimisalkan dengan bentuk umumnya yaitu AX plus B, di mana A dan B-nya adalah suatu konstanta yang akan dicari. Begitupun ketika diketahui fx-nya sama dengan kx kuadrat, maka YP-nya dimisalkan dengan bentuk umumnya yaitu AX kuadrat plus BX plus C, di mana A, B, C adalah konstanta yang akan dicari nilainya, dan begitu seterusnya, sehingga tinggal menyesuaikan yang diketahui fx-nya bentuknya seperti apa. Kalau fungsi sin x atau cos x, ya pemisalan YP-nya adalah seperti ini. Begitupun saat E pangkat kx, maka pemisalannya seperti ini nilainya. Oke. Bagaimana kalau ada kombinasi semacam ini? Jika diketahui kombinasi fx-nya adalah
fungsi XKX plus E pangkat KX seperti ini. Maka pemisalannya pun yang diambil juga mengikuti KX apa, di mana KX adalah AX plus B. Kemudian karena ini operasinya ditambah, maka ini pun juga ditambah. Kemudian bentuk umum dari E pangkat KX apa? Di sini adalah A kali E pangkat KX. Di sini saya ganti dengan C, tujuannya agar berbeda dengan A yang ada di sini. Karena bisa dimungkinkan nanti nilainya berbeda antara A, B, dan C, begitu seterusnya. Nah, untuk lebih paham, berikut diberikan contoh ketika fx-nya tidak sama dengan 0. Nah, di sini saya berikan contoh ketika fx-nya adalah perkalian dari E pangkat X dan sin X. Nah, ini pun juga berpengaruh terhadap pemisalan yang kita ambil untuk memperoleh YP. Terlebih dahulu kita akan mencari YC-nya. Kita misalkan YC-nya sama dengan C kali E pangkat MX seperti pada PD linear homogen sebelumnya. Maka kita peroleh persamaan karakteristiknya adalah ini, ya, melalui proses substitusi ke sini. Jadi turunan kedua dari sini apa, kemudian turunan pertama dari ini apa. Kemudian kita substitusikan ke sini, kita peroleh M kuadrat dikurangi 2M. Seperti itu gampangnya. Kalau di sini pangkat 2 maka langsung M kuadrat. Kalau di sini kalau di sini turunan kedua maka di sini M kuadrat. Kalau di sini turunan pertama maka M saja. Seperti itu. Sehingga kita peroleh akar-akar dari persamaan karakteristik ini adalah M1 sama dengan 0 dan M2 nya sama dengan 2. Karena nilai F1 dan M2 berbeda, maka kita peroleh YC-nya adalah seperti ini. Kita tahu bahwa E pangkat 0 itu sama dengan 1, sehingga cukup ditulis C1 saja. Kemudian C2 kali E pangkat 2X, 2X, 2-nya dari sini. Oke, sudah kita dapatkan YC-nya. Sekarang tinggal bagaimana menentukan YP-nya. YP kita ambil, ya, kita misalkan menyesuaikan dengan fx yang diketahui. E pangkat x bentuk umumnya adalah AE pangkat x. Kemudian di sini karena perkalian, maka di sini juga kita lakukan perkalian. Kemudian di sini sin x. Bentuk umum dari sin x adalah B cos x plus C sin x. Seperti itu, dimana nantinya akan kita cari nilai A, B, dan C-nya. Sehingga kita peroleh YP-nya. Nah, selanjutnya YP yang kita sederhanakan tadi AB kali E pangkat X cos X ditambah AC kali E pangkat X sin X. Kita lakukan turunan pertamanya seperti ini. Ya, ini kita pandang sebagai UV, jadi U aksen V kita peroleh ini. Kemudian UV aksen kita peroleh ini. Begitupun dengan ini. U aksen V kita peroleh ini, U V aksen kita peroleh ini. Selanjutnya untuk turunan kedua juga sama. Jadi dari turunan pertama kita turunkan lagi U aksen V, U V aksen, kemudian U aksen V, U V aksen, U aksen V, U V aksen, dan U aksen V, U V aksen ini. Nah, nanti bisa diteliti lagi cara memperolehnya, dan kita sederhanakan YP-nya, turunan keduanya adalah min 2AB E pangkat X sin X plus 2AC E pangkat X cos X. Kenapa? Karena di sini untuk ABE pangkat X cos X habis saat kita operasikan dengan ini. Kemudian yang sin X, ya, ACE pangkat X sin X juga habis saat dikurangi ACE pangkat X sin X, sehingga bersisa ini. Selanjutnya kita substitusikan ke soal. Kita tahu soalnya tadi seperti ini, maka turunan kedua ini kita ganti dengan ini, kemudian turunan pertama kita ganti dengan ini, dan kita sama dengankan ini. Maka kita peroleh bentuknya seperti ini.
Oke, kita sederhanakan lagi sehingga kita dapatkan bentuk akhirnya adalah seperti ini. Oke. Selanjutnya kita lihat kesesuaian letak di sini ya. Di sini di ruas kiri dari sama dengan ada E pangkat X sin X, dan sini ada E pangkat X sin X. Kita lihat di sini koefisiennya 1, sehingga min 2AC di sini sama dengan 1, atau kita peroleh AC-nya sama dengan min setengah. Selanjutnya kita lihat di ruas kanan tidak ada E pangkat X cos X. E pangkat X cos X artinya min 2AB sama dengan 0, atau kita peroleh AB-nya sama dengan 0. Jadi kita peroleh YP-nya tadi, AB-nya sama dengan 0, AC-nya sama dengan min setengah, sehingga kita sederhanakan bentuk ini menjadi min setengah kali E pangkat X sin X. Sehingga penyelesaian dari PD linear tingkat 2 di atas, secara umum Y sama dengan YC ditambah YP. YC-nya sudah kita peroleh tadi di sebelumnya, di slide sebelumnya, dan YP-nya adalah ini. Dan ini adalah penyelesaian akhir dari PD. Demikian penjelasan untuk persamaan diferensial linear tingkat 2 derajat 1. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang metode operator D. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar.